Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andan Fernando dari TRI 2D. Jadi pada video kali ini saya membahas tentang modul 9 yaitu resolusi alamat. Ini ada MAC atau dan IP. Jadi tujuan pada jaringan yang sama. Di sini ada tujuan pada jaringan yang sama. Jadi terkadang sebuah host mengirimkan pesan, tetapi host tersebut hanya mengetahui alamat IP dari perangkat tujuan. Host perlu mengetahui alamat MIC dari perangkat tersebut. Tapi bagaimana cara menemukannya? Di sini ada dua alamat utama yang harus diberikan ke perangkat jaringan LAN Ethernet. Pertama ada alamat fisik yaitu alamat MIC yang tadi, lalu adalah alamat logis yaitu alamat IP. Di sini ada contoh alamat fisik layer 2 yaitu MAC Ethernet digunakan untuk mengirimkan frame data link dengan paket IP yang dienkapsulasi dari NIC ke NIC yang lainnya. Di sini kan dari MIC tujuan ke sumber NIC, lalu ada sumber IP versi 4-nya dan IP versi 4 tujuan. Di sini kan dalam contoh ini PC1 mengirimkan paket ke PC2. Gambar tersebut menampilkan alamat MIC tujuan dan sumber layer 2 serta pengalamatan IP versi 4 layer 3 yang akan disertakan dalam paket dikirim dari PC1. Frame Ethernet layer 2 berisi hal berikut yaitu alamat MIC tujuan. Ini adalah alamat MIC yang disederhanakan dari PC2 itu 55/55 dan ada 55. Lalu alamat MIC sumber ini alamat MIC yang disederhanakan dari NIC Ethernet pada PC1 AA AA AA. Jadi paket IP layer 3 berisi hal berikut yaitu alamat IP sumber, itu alamat IP-nya dari PC1 dan alamat versi 4-nya tujuan yaitu alamat dari PC2. Jadi tujuan pada jaringan jarak jauh, ketika alamat IP tujuan berada di jaringan jarak jauh, alamat MIC tujuan akan menjadi alamat gateway default host yaitu antarmuka router. Di sini ada representasi alamat MIC yang disederhanakan. Dari PC1 ke PC2 dia dari A, B, B, C, C, D, E dan sampai ke tujuan. Ini contohnya di sini. Gitu. Lalu di sini ada ARP. ARP di sini kita ada gambar umum ARP yaitu setiap perangkat IP jaringan Ethernet memiliki alamat MIC Ethernet yang unik ketika sebuah perangkat mengirimkan frame layer 2 Ethernet. Ini ada alamat MIC tujuan dan ada sumber. Ini contoh. Saya perlu mengirimkan informasi ke 192.168.3.1.7, tetapi saya memiliki alamat saya hanya memiliki alamat IP-nya. Saya tidak tahu alamat MIC-nya. Sini lalu untuk mengirimkan ke host lain pada jaringan IP versi 4 yang kalau sama, sebuah host harus memiliki alamat IP versi 4, alamat MIC dari perangkat tujuan, atau dapat diresolusi berdasarkan nama perangkat. Jadi suatu perangkat menggunakan address resolution protocol atau ARP untuk menentukan alamat IC tujuan dari perangkat lokal ketika perangkat tersebut mengetahui alamat IP versi 4-nya. ARP menyediakan dua fungsi dasar, yaitu mengkonversi alamat versi 4 ke MIC, lalu memelihara tabel pemetaan alamat IP versi 4 ke alamat MIC. Di sini ada fungsinya, yaitu
Jadi perangkat pengirim akan mencari alamat versi 4 tujuan dan alamat MAC sesuai tabel ARP. Jika alamat IP versi 4 tujuan paket berada jaringan yang sama alamat dengan alamat versi 4 sumber, perangkat akan mencari alamat versi 4 tujuan tersebut di tabel ARP. Jika alamat IP versi 4 tujuan berada di jaringan yang berbeda dengan alamat IP versi 4 sumber, perangkat akan mencari alamat versi 4 dari gateway table di tabel ARP. Ini ada contoh gambarannya, kita coba jalankan. Saya harus mengirimkan mengirimkan permintaan ARP untuk mengetahui alamat MIC-nya. Ini, nah di sini dia akan menyebar untuk mencari informasi, dan dia akan ketika MIC-nya tersebut sampai ke dalam si hostnya cocok gitu, ini saya, dan akan mengembalikan alamat MIC-nya gitu. Ini saya sudah punya alamat MIC dan saya bisa meneruskan informasi itu ketika dia mencari informasi dari fungsi ARP-nya. Di sini ada menghapus entry dari tabel ARP. Untuk sudah berangkat, pengatur waktu cache ARP menghapus entry ARP yang belum digunakan selama periode waktu tertentu. Waktu tersebut berbeda-beda tergantung pada sistem operasi perangkat. Misalnya sistem operasi Windows yang lebih baru menyimpan entry kabel ARP antara 15 dan 45 detik. Seperti yang diilustrasikan pada gambar di sini, dia mempunyai antara 15 dan 45 detik untuk menyimpan entry table ARP. Saya akan menghapus entry ARP jika tidak menggunakan dalam waktu 15 hingga 45 detik. Ini gambaran contohnya. Di sini ada tabel ARP pada perangkat jaringan. Pada router Cisco, perintah show IP ARP digunakan untuk menampilkan tabel ARP seperti di gambar di sini. Ini kita bisa melihat show IP. Ketika kita matikan show IP ARP, yaitu kita bisa melihat protokolnya, IP address-nya, ada hardware ADDR-nya, tipenya, dan interface-nya. Ketika pada PC Windows 10, perintah ARP strip A digunakan untuk menampilkan tabel ARP seperti bergambar. Di sini ada masalah ARP, siaran ARP, dan pemalsuan ARP. Jadi sebuah frame siaran permintaan ARP diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Pada jaringan bisnis tipikal, siaran ini mungkin hanya berdampak minimal pada kinerja jaringan. Namun jika sejumlah jaringan besar perangkat dihidupkan dan semuanya mulai mengakses layanan jaringan secara bersamaan, mungkin akan terjadi penurunan kinerja yang untuk jangka waktu singkat. Seperti yang ditentukan pada gambar, setelah perangkat mengirimkan siaran ARP awal mempelajari alamat MIC yang diperlukan, dampak apapun jaringan akan diminimalkan. Ini ketika siaran dapat mempelajari media lokal, semua perangkat dinyalakan secara bersamaan, diakses bersamaan gitu kan. Ini akan menyebabkan risiko keamanan. Pelaku ancaman dapat menggunakan supporting ARP. Nah, di sini ketika permintaan IP saya memerlukan alamat MIC, di sini dapat pemalsuan atau alamat MIC dipersingkat untuk tujuan demonstrasi. Saya akan mengirimkan balasan ARP dan berpura-pura menjadi default gateway-nya. Ini ancaman bagi menggunakan dari masalah ARP gitu. Ini sebagai pemalsuan, itu risiko. Lalu di sini ada penemuan
penemuan tetangga IP versi 6. Ini ada pesan penemuan tetangga IP versi 6, yaitu terkadang disebut sebagai ND atau NDP. Kita akan menyebutnya sebagai ND. ND menyediakan resolusi alamat, penemuan router dan layanan pengalihan untuk IP versi 4. IP versi 6 menggunakan IGMP versi 6. IGMP versi 6 ND menggunakan 5 pesan IGMP versi 6 untuk melakukan layanan ini. Di sini ada beberapa layanan yang bisa digunakan untuk permintaan dari tetangga, iklan tetangga, permintaan router, iklan router, dan pengalihan. Pesan permintaan tetangga dan iklan tetangga digunakan pengiriman pesan antar perangkat jika resolusi alamat mirip ARP untuk IP versi 4-nya. Ini contoh pengiriman pesan antar perangkat. Lalu pesan permintaan router dan iklan router digunakan untuk mengirimkan pesan antar perangkat dan router. Biasanya menggunakan router digunakan untuk alokasi alamat dinamis dan konfigurasi otomatis alamat tanpa status. Di sini ada pengiriman pesan perangkat router. Ini contoh gambarannya. Lalu di sini ada penemuan tetangga IP versi 6 resolusi alamat. Sama seperti ARP untuk IP versi 4. Perangkat IP versi 6 menggunakan IP versi 6 ND untuk menentukan alamat MIC-nya. Ini adalah contoh ketika menggunakan IP versi 6 ya. Ketika pesan permintaan tetangga IP versi 4 kirimkan, ini hampir sama contohnya, tapi dia menggunakan IP versi 6 ND untuk menentukan MIC-nya. Ketika pesan permintaan tetangga dikirimkan menggunakan alamat multicast Ethernet IP versi 6, hal ini memungkinkan NIC Ethernet perangkat penerima untuk menentukan apakah pesan permintaan tetangga tersebut ditunjukkan untuk dirinya sendiri tanpa harus mengirimkan ke sistem operasi untuk diproses. Ketika PC2 membalas permintaan tersebut dengan pesan IGMP versi 6, network akan menyertakan alamat MIC-nya. Oke, itu adalah contoh dari resolusi alamat dari MIC, IP, ARP, bahkan untuk penemuan tetangga untuk di IP versi 6-nya. Oke, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.